diri ini. Baik, bismillah. Kita mulai saja biar tidak panjang-panjang pengantarnya. Ini melanjutkan kemarin. Ada quotes menarik. Self-hatred is worse than loneliness. Kebencian pada diri sendiri itu lebih buruk daripada kesepian. Kalau masih kesepian saja mending, tapi kalau sudah benci dengan diri sendiri, wong diri sendiri kita itu kan kendaraan kita, wadah kita. Kok kita benci? Itu katanya John Irving, itu lebih buruk daripada sekedar orang yang kesepian. Kemarin kan kita definisikan kesepian itu sebagai sesuatu yang negatif. Itu pun masih mending daripada orang yang tidak suka dengan dirinya sendiri. Wong benci dengan orang lain yang di luar diri saja efeknya besar untuk hidup kita, apalagi benci dengan diri kita sendiri. Ya sebabnya nanti banyak. Tapi yang jelas ini yang harus kita waspadai, ini membuat hidup tidak bahagia, membuat orang tidak bersyukur, membuat pokoknya kita kecewa dengan hidup kita. Baik, biasanya orang seperti ini, orang yang membenci dirinya itu sulit tersenyum, sumpek hidupnya. Antara ideal yang dia impikan dengan kenyataan dirinya itu berjarak. Mungkin kalian ingin jadi ini, jadi itu, tapi kok kenyataannya masih gini-gini saja. Itu kalian gelisah. Bahwa masih belum bisa dihidupkan semuanya ya wajar. Wong segalanya butuh proses. Pelan-pelan. Nah, ini yang sering digelisahkan teman-teman muda, antara ideal yang ada di kepalanya dengan kenyataan yang dihadapinya tidak sama. Kalau itu tentang dirinya, terus dia jadi benci dengan dirinya. Aku itu loh, wong cuma tidak punya duit aja kok jadi segelisah ini. Padahal katanya kemarin zuhud, katanya kemarin uzlah. Wah, kayak apa tuh aku itu? Itu kita idealmu berjarak dengan kenyataan dirimu. Kayak wong kemarin sudah janji tidak banyak-banyak lagi buka medsos, tapi kok yo gatel pengen buka medsos. Begitu kamu buka terus nyesel sendiri, terus kamu marahi sendiri dirimu. Ini self-hatred. Baik, nanti kita lihat ya. Dunia self-hatred, kebencian pada diri ini mungkin kelihatannya sepele. Tapi kalau tambah lama, tambah kronis, apalagi terus jadi akut, bisa membahayakan dirimu. Tambah benci itu ya tambah merusak hidupmu. Yang jelas orang yang benci dirinya merasa dirinya rendah. Low self-esteem. Kebanggaan dirinya anjlok sudah. Dia jadi tidak pede. Mau apa-apa, wah nanti kalau keliru wong saya itu, kalau begini-begini tidak bisa. Mau ini, mau itu terhalang. Itu namanya low self-esteem. Kebanggaan dirinya rendah. Yang kedua, self-deprecation. Self-deprecation itu mengecil-ngecilkan dirinya. Sebenarnya bisa sih ngaji dikit-dikit, tapi halah kemampuan ngaji saya itu rendah, Pak. Sebenarnya sudah bisa sih ngomong di depan umum sedikit-sedikit, kamu merasa halah tidak ada apa-apanya, Pak. Jadi kamu punya kemampuan mungkin, punya keahlian, mungkin punya keistimewaan 1-2, tapi kamu anggap dirimu itu tidak ada apa-apanya. Jadi kamu merasa pokoknya kecil saja, kamu merasa tidak pantas saja, kamu merasa tidak layak saja, itu self-deprecation. Jadi kamu degradasi sendiri dirimu, kamu rendahkan sendiri dirimu. Orang yang seperti ini nanti bisa self-sabotage, mensabotase dirinya sendiri.
Harusnya bisa jadi juara sih, tapi kamu kecil-kecilkan sendiri dirimu, akhirnya nggak jadi juara kamu. Harusnya kamu sudah pinter jadi ahli pidato, tapi ya karena kamu jarang tampil, akhirnya ya sampai hari ini tidak berkembang. Yang mensabotase dirimu siapa? Dirimu sendiri. Nanti kita bahas agak panjang ini, self sabotage ini, bagaimana kita mensabotase diri kita sendiri. Hati-hati kalau sampai level self harm, menyakiti diri. Biasanya kalau sudah menyakiti diri ini ya levelnya sudah agak depresi. Nah, ini atmosfernya. Dunia kebencian terhadap diri itu ternyata ya bersinggungan dengan harga diri, nilai diri, sabotase diri, dan juga menyakiti diri sendiri. Ayo ya, kita mulai malam hari ini latihan. Karena model self-hate ini yang seperti saya sebut tadi adalah ciri orang yang hidupnya tidak bahagia. Tidak mungkin dia bersyukur, wong merasa hidupnya berat, dan jadi beban baik bagi dirinya maupun lingkungan sekelilingnya. Orang yang benci diri itu punya beberapa ciri khusus. Yang pertama, selalu melihat negatifnya dirinya. Pokoknya diriku itu apalah wis pokoknya sudah tidak ada nilainya. Padahal ada pinternya loh diri ini, tapi kamu lihat wajah saya itu jelek, sing ditonton itu terus. Padahal kamu geser sedikit loh, di balik wajahmu ada otak yang cerdas loh. Kok kamu tidak bangga, kamu kok sibuk dengan wajah saja. Padahal mungkin wajahmu hanya sempurna sih, cuma ada jerawatnya saja 3 atau 4 itu. Tapi ya kamu sibuk lihat jerawat itu saja. Lupa banyak nikmatnya Allah yang lain loh di sekujur tubuhmu. Tapi kamu hanya lihat itu. Hidupmu perfect, sempurna. Kurangnya cuma 1, belum punya pasangan, itu saja. Tapi itu kamu koyo-koyo wis arep mlebu neraka itu wis, waduh beratnya hidupku. Oh, cuma itu saja. Jadi selalu melihat negatifnya diri. Itu ciri-ciri self-hatred. Yang kedua, biasanya terus membandingkan diri dengan yang lain, melihat di yang lain sisi positifnya, yang dalam dirimu sisi negatifnya. Sehingga terus muncul iri atau muncul dengki. Enak ya temanku itu males kuliah tapi nilainya bagus-bagus. Kamu bandingkan, saya juga males sebenarnya tapi nilaiku kok jelek ya. Kamu bandingkan dirimu dengan teman. Hidup selalu dalam perbandingan. Orang Jawa punya pepatah urip itu wang sinawang, saling melihat. Kita selalu saja melihat yang lain lebih dari kita. IP-mu paling tinggi tapi lihat temanmu, enak ya teman-teman itu bisa ngobrol asik, bisa hidup santai, saya kok enggak bisa ya. Nah, ini golongannya self-hatred. Kamu banding-bandingkan terus. Yang ketiga, tidak percaya diri. Tidak pede. Jadi kamu merasa tidak bisa apa-apa, padahal banyak kebisaan. Pokoknya bahasa sederhananya minder. Disuruh apa-apa minder, padahal bisa. Sehingga kadang-kadang ya ketika ketemu momennya yang kamu harus menunjukkan kemampuanmu, akhirnya kamu gugup. Jadinya tidak maksimal. Begitu tidak maksimal, kamu lihat dirimu tambah rendah lagi. Tiba-tiba disuruh ngaji di depan orang banyak, padahal kamu bisa kok ngaji, itu sudah lancar. Tapi begitu karena kamu minder, akhirnya tidak maksimal. Keluarnya sering salah diingetin orang, terus kamu tambah drop, tambah minder. Ini hatred mindset, self-hatred mindset. Karena kamu tidak percaya diri, akhirnya kamu tidak maksimal. Ketika kamu tidak maksimal, hasilnya tidak bagus. Ketika hasilnya tidak bagus, kamu tambah benci dirimu sendiri. Oke.
siklusnya. Yang keempat, ciri bahwa teman-teman benci dengan diri sendiri apa? Sulit menerima pujian. Wong orang itu sudah jelas-jelas muji kita loh, tapi kita merasa Anda itu mesti basa-basi saja. Ini mesti karena teman sendiri sih ngomongnya mesti ngomong. Coba di belakang ngomongnya mesti beda. Kita sulit dipuji, jadi dipuji orang kalau kita merengut saja, dipuji orang kita mencucu saja. Kok ndak seneng dipuji orang? Itu paling basa-basi Pak. Itu ndak serius mesti. Ini self hatred. Padahal mungkin orangnya tulus, melihat kita mampu terus dia puji. Seandainya toh dia basa-basi, kita kan bisa membaca itu berarti dia menghargaiku, ndak ingin menyakitiku. Di titik itu pun kita kan ndak harus drop, ndak harus anti dengan pujian. Bahwa pujian itu membuat orang terlena, tapi kan kita menolaknya kan tidak harus segitunya. Jangan kok dipuji, wah hari ini kok ganteng sekali mas, kamu basa-basi ya, kok ngomong yang enak saja, yang lainnya ya enggak, ya diterima saja. Jadi sulit menerima pujian. Lama-lama kalian tidak sadar, yang paling kalian benci di dunia ini ternyata dirimu sendiri. Saking seringnya kamu membenci dirimu yang tidak cocok dengan ideal yang kalian tetapkan. Atau yang nomor 2 itu, ini sering dikatakan orang yang baru putus cinta. Aku tidak membencimu karena engkau tidak cinta padaku, tapi aku membenci diriku yang masih saja mencintaimu. Ini kalimatnya orang yang baru diputus kan banyak yang seperti ini. Ya, engkau tidak mencintaiku hakmu, tapi kok aku tidak bisa ya. Ini kan gaya stoik kan gini. Aku tidak bisa benci kamu yang tidak cinta lagi padaku karena itu di luar kontrolku. Tapi kok aku tidak bisa ngontrol hatiku biar menghilangkan cintaku padamu. Benci aku pada diriku ini. Kalimat ini menunjukkan self-hatred tadi. Jadi pokoknya aku itu jelek karena tidak bisa menghilangkan cinta padamu. Atau lebih netral, tadi kan untuk cinta misalnya aku benci orang yang mengingkari janji. Misalnya ada temanmu utang atau temanmu pinjam apa tidak kembali-kembali atau mengingkari janji. Namun aku lebih benci diriku yang mudah sekali dibohongi. Ini kan sering kita bikin ini. Mungkin muncul karena kita minder, kita takut, kita tidak berani mengekspresikan diri, bilang terang-terangan aku tidak suka kamu bohong padaku. Tidak berani bilang gitu, cuma bilangnya aku tidak suka dibohongi, tapi aku lebih tidak suka lagi diriku yang mudah sekali dibohongi. Nah, gaya-gaya kayak gini kan sering kita pakai dalam pergaulan. Selalu menyalahkan diri sendiri. Bukan salah siapa-siapa, ini salahku semua. Selalu yang disalahkan dirinya, padahal jelas-jelas temennya yang salah. Sandalmu dibawa lari tidak kembali, bukumu dipinjam tidak kembali, memang salahku. Kok yo tak pinjemin saja. Sing salah dirimu, yang salah temenmu pinjam tidak dikembalikan, yang disalahkan dirimu. Ini kalau tidak hati-hati terakumulasi jadi self-hatred. Kamu memandang dirimu sangat kecil. Ada lagi yang bilang misalnya tidak ada lagi orang yang peduli padaku. Nah, ini juga self-hatred. 2 yang terakhir ini agak tricky maknanya, tapi kalau tidak hati-hati juga jatuhnya bisa self-hatred. Aku kan bukan orang penting, tidak ada aku toh ya semuanya jalan. Aku tidak hadir juga tidak apa-apa kok, yang lain banyak yang bisa kok. Ini harus hati-hati. Bisa saja jatuhnya mengecilkan diri sendiri. Siapalah aku. Misalnya kalian mau ngaji ini, saya tidak datang juga sudah banyak yang datang kok. Dan juga tidak ada yang peduli saya yang datang apa enggak. Loh, bahwa kamu tidak bisa datang tidak apa-apa, tapi tidak usah pakai kalimat yang mengecilkan dirimu. Ngapain?
Mbok ya sekali-sekali agak pede, kalau saya nggak datang nggak rame ngajinya. Karena yang biasa rame aku, yang lain tawaduk semua misalnya. Nah ini biasa saja berpikir, nggak harus sambil mengecilkan diri. Ya wajarlah sekali-sekali kamu nggak hadir ngaji misalnya, tapi nggak harus dengan mikir aku nggak datang pun acara tetap lancar kok, nggak ada aku pun jalan kok. Jadi pakai diksi yang lebih positif saja. Atau yang terakhir itu hati-hati juga, itu agak trik itu maksudnya maknanya benar, tapi kalau kita maknai sebagai mengecilkan diri ya bisa melahirkan self hatred tadi. Misalnya kalau ada orang menghinamu, sadarilah bahwa sebenarnya hinaan itu tidak berarti. Dia hanya tahu sedikit tentangmu. Engkau yang lebih tahu betapa lebih banyak kejelekanmu. Hanya saja aibmu ditutupi oleh Allah. Kan begitu banyak. Ini bagus kalimat ini, kesadaran betapa Allah itu sayang dengan kita, menutupi aib-aib kita. Tapi kalau dimaknai sebagai mengecilkan diri, bahwa aku itu jelek, aku itu jahat, aku itu buruknya luar biasa, ini nanti bisa melahirkan self hatred. Orang yang tidak bersyukur.